Oke, pada kali ini kita akan memasuki materi tentang basic function. Nah, pada basic function ini ada banyak basic function yang ada di Olympus. Kali ini kita akan membahas satu persatu basic function yang ada di Olympus, serta kita juga akan membahas fungsi dan cara penggunaannya. Nah, untuk yang pertama di sini ada function print. Nah, function print ini sama saja dengan print bawaan 2, yaitu menulis pesan ke konsol. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Print ini mempunyai satu parameter, yaitu berupa tipe data string, dan string ini akan diteruskan ke dalam konsol. Oke, langsung saja kita coba. Oke, seperti ini cara penulisannya. Lalu kita copy aja, kita paste di sini. Lalu kita execute. Kita lihat konsol. Sorry. Kita execute lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu function say ya. Nah, function ini berguna untuk mengirim pesan ke dalam game. Lebih mudahnya untuk bot mengirim pesan ke dalam game. Nah, function say ini memiliki parameter berupa string. Nah, string ini yang akan dikirim ke dalam game. Nah, di sini ada contoh penggunaannya ya. Di sini kita memanggil function say, lalu kita masukkan parameternya berupa string. Nah, string ini yang akan dikirim ke dalam game. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya programnya sudah di-execute. Oke, langsung saja kita coba. Pertama, kita buat file baru berupa save.co. Nah, kemudian kita panggil function save, kita kirim parameter yaitu ini adalah tutorial, atau gini aja, save hello. Kita copy. Oke, setelah itu kita buka GT-nya. Nah, di sini kita execute. Nah, dia akan mengirim pesan ke dalam game. Semisal di sini kita execute lagi. Nah, di sini bakal muncul hello. Oke, kita coba kata-kata yang lain. Kita Oke, langsung saja kita coba. Nah, di sini seperti ini fungsi function say ya, untuk mengirim pesan ke dalam game. Kurang lebih seperti itu untuk function say. Nah, selanjutnya itu function sleep ya. Function ini berguna untuk menghentikan proses dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, function ini memiliki parameter berupa millisecond yang bertipe integer, dan parameter ini berfungsi untuk menentukan berapa lama program akan berhenti atau sleep ini akan berhenti ya. Nah, di sini sorry. Nah, di sini kita mempunyai contoh penggunaan ya. Nah, di sini ada say. Nah, say ini kita ganti aja nanti menjadi print ya. Di sini kita punya print hello, lalu kita berhentikan programnya selama 1 detik. Kenapa 1 detik? Karena 1000 millisecond itu sama dengan 1 detik, seperti itu. Lalu kita print lagi halo. Oke, langsung saja kita contohkan. Di sini saya akan membuat file baru ya. Nah, di sini kita
Kita buat program sederhana seperti ini. Kita print hello, lalu kita berhentikan selama 1 detik, lalu kita print string yang ini. Oke, lanjut aja kita coba. Kita copy dulu, kita paste, lalu kita execute. Kita lihat. Nah, di sini. Oke, terlalu cepat, mungkin kita ganti di sini menjadi 5 detik. Kita copy, kita clear dulu. Kita execute. Kita hello, masih delay setelah 5 detik. Nah, program telah berhenti selama 1 detik. Nah, di sini bukan 1 detik ya, 5 detik ya. Atau kita bisa perjelas seperti ini. Kita kasih 1, kita print 1 detik. Kita di sini 2, di sini 3. Kita copy lagi. Empat, 5. Kita copy. Lihat dulu ya. Nah, oke, kita execute. Hello 1, 2, 3, 4, 5. Program telah berhenti selama 5 detik. Jadi function sleep ini berguna untuk menghentikan proses dari program sesuai waktu yang kita tentukan. Nah, waktu ini kita bisa masukkan di parameternya berupa satuan milisecond. Nah, kurang lebih seperti itu untuk function sleep. Nah, selanjutnya itu function error ya. Nah, function error ini berguna untuk menghentikan proses eksekusi dan proses akan berhenti. Jadi, berbeda dengan sleep sebelumnya, error ini akan memberhentikan program selamanya. Jadi, saat error ini panggil, maka program akan berhenti total. Oke, langsung saja kita contohkan. Nah, di sini kita buat file baru bernama error. Di sini kita print program mulai. Nah, kita panggil function error di sini, lalu kita print program check proses. Nah, di sini ada print error, print. Kita print ke konsol program mulai, lalu kita panggil function error ini. Setelah itu, semisal ini dipanggil, maka kode yang di bawah error ini nggak bakal dieksekusi. Jadi setelah error ini nggak bakal dieksekusi karena programnya berhenti ya. Jadi print yang ini tidak akan dieksekusi. Langsung saja kita coba programnya. Nah, kita execute. Nah, program mulai. Lalu di sini error exit. Jadi kalau kita panggil function error, di sini akan muncul keterangan error berupa alasannya itu karena exit. Jadi kita memberhentikan proses dari programnya. Semisal kita nggak pakai errornya kita hapus. Apa yang terjadi? Set. Nah, oke, kita clear dulu. Kita execute. Nah, di sini program mulai, lalu cek proses. Jadi programnya jalan sampai baris paling bawah. Seperti itu untuk function error. Nah, selanjutnya yaitu function getPing. Nah, function getPing ini berguna untuk mendapatkan ping atau latensi atau ping, atau dapat juga kecepatan koneksi dari bot ke server Growtopia. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada status online. Nah, di sini ada pingnya itu angka 20. Nah, angka 20 merupakan pingnya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Kita membuat variabel ping yang menampung ping ini. Karena getPing ini akan mereturnkan ping dari botnya. Lalu di sini kita print pingnya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Kita buat file baru bernama ping. Nah, di sini kita membuat variabel baru ping, lalu kita
variabel ping ini berguna untuk menampung hasil dari return function getPing seperti itu. Lalu kita print pingnya seperti ini kurang. Kita hapus dulu. Nah, kita coba kita execute. Nah, execute. Nah, di sini pingnya 126. Coba kita cek. Nah, di sini berubah-ubah ya pingnya, karena yang kita tahu koneksi bot ini akan terus berubah. Misal kita matikan dulu botnya, disconnect. Di sini pingnya 0. Coba kita konekin, kita ambil lagi pingnya, kita execute 0. Nah, kenapa 0? Karena di sini pingnya 0. Jadi get ping ini berguna untuk mendapatkan ping dari botnya. Kurang lebih seperti itu untuk function get ping. Oke, selanjutnya yaitu function connect. Nah, function connect ini berfungsi untuk menghubungkan bot ke server Growtopia, atau bisa dibilang membuat botnya menjadi online. Karena bukan membuat online, tapi menghubungkan. Nah, menghubungkan. Jadi di sini ada contohnya print add bot. Jadi kita di sini ceritanya add bot botnya, lalu kita konekkan ke server Growtopia. Oke, langsung saja kita coba ya. Nah, di sini kita buat file baru, connect. Lalu print. Nah, di sini kita print connecting. Lalu di sini kita connect. Seperti ini kurang lebih untuk contohnya ya. Langsung saja kita contohkan. Nah, di sini kebetulan bot kita sudah offline ya. Jadi kita coba apakah connect ini membuat bot kita terhubung ke server Growtopia. Oke. Nah, langsung terhubung ya ke server Growtopia. Nah, kurang lebih seperti itu untuk function connect ya. Jadi dia berguna, jadi function connect itu berguna untuk menghubungkan bot kita ke server Growtopia. Nah, selanjutnya yaitu function disconnect. Nah, function disconnect ini berfungsi untuk memutuskan koneksi bot dari server Growtopia. Beda dengan sebelumnya yang tadi connect, sekarang disconnect. Jadi yang sekarang ini berfungsi untuk memutuskan hubungan. Jadi mendisconnectkan bot dari server Growtopia. Langsung saja kita ke contohnya. Kita buat file baru. Disconnect. Oke. Di sini kita print disconnecting. Nah, seperti ini contohnya. Langsung saja kita coba copy, kita ke ini, lalu kita execute. Nah, botnya akan disconnect dari Growtopia. Nah, di sini statusnya menjadi offline ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk function disconnect. Nah, selanjutnya itu function set job ya. Function ini digunakan menambahkan keterangan pada bot. Function ini memiliki parameter berupa string, di mana string ini merupakan keterangan bot. Dan keterangan ini akan terlihat ya pada dashboard bot di website Olympus jika kalian menggunakannya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Kita panggil function set job, lalu kita masukkan parameternya. Berupa, ini tipe datanya string. Oke, langsung saja kita coba. Kita set job sedang menanam. Oke.
Langsung saja kita coba di sini execute, kita execute. Nah, ini bagaimana melihatnya? Nah, terlihat di bot list di sini. Jadi bot job ini, job dari botnya ini akan terlihat di external list dari Olympus, ataupun nanti kalau kalian menggunakan website itu akan terlihat di dashboardnya. Nah, untuk kali ini kita akan melihatnya di external list saja ya. Nah, misalnya kita ganti di sini sedang nanam menjadi sedang AFK. Kita execute. Oops. Nah, di sini job dari botnya sedang AFK. Jadi ini untuk menambahkan keterangan saja di external list dari botnya. Seperti kurang lebih seperti itu untuk function set job. Nah, selanjutnya yaitu function set MAC ya. Function ini berguna untuk menetapkan MAC address pada bot. Jadi, function ini memiliki parameter string. Nah, di mana string ini berupa MAC address. Nah, contoh penggunaannya ini seperti ini. Set MAC. Di sini ada MAC address-nya. Oke, lanjut saja kita coba. Sorry. Set MAC. Nah, di sini MAC address-nya kita masukkan. MAC address-nya kita asal aja ya. Misalnya di sini P0. Satu lagi saya sini. Misalnya MAC address-nya seperti ini. Lalu kita coba set, kita execute. Lalu kita cek di utility-nya. Nah, di sini MAC address-nya berubah ya. Yang tadinya berubah menjadi sesuai apa yang kita tetapkan pada ini. Jadi kalau kita bandingin apakah sama? Jadi sama ya. Ini sama dengan ini. Jadi set MAC ini berguna untuk menetapkan MAC address pada bot. Seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebih untuk function set MAC. Nah, selanjutnya yaitu set read. Nah, function ini berguna untuk menetapkan read pada bot. Nah, function ini memiliki parameter berupa string. Nah, di mana string ini berupa read ya. Jadi di sini jika kalian mau menetapkan read pada bot, kalian bisa menggunakan function ini. Langsung saja ke contohnya. Di sini kita buat file baru set read.view. Lalu kita buat di sini set read. Kita asal aja ya. Misalnya gini. Nah, misalnya kita asal. Nah, di sini kita lihat dulu read-nya. Read sebelumnya seperti ini. Oke, udah. Nah, read-nya sebelumnya ini coba kita execute script-nya untuk merubah read dari botnya. Kita execute. Kita lihat utility-nya. Nah, dia akan berubah menjadi read-nya akan berubah menjadi sesuai dengan apa yang kita masukkan di function set read ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini, nah kita cek di sini. Nah, jadi sama ya. Jadi set read ini berguna untuk menetapkan read pada bot. Nah, kurang lebih seperti itu untuk function set. Nah, selanjutnya yaitu function getMac ya.
Jadi function ini digunakan untuk mendapatkan MAC address yang digunakan oleh bot. Nah, berbeda dengan sebelumnya, yang sebelumnya itu untuk menetapkan MAC address pada bot, sedangkan getMAC ini berfungsi untuk mendapatkan MAC address yang digunakan oleh bot. Nah, function ini akan meng-return string yang berupa MAC address bot. Seperti itu. Nah, di sini kita contoh penggunaannya yaitu kita membuat variabel MAC yang menampung return dari function getMAC ini yang berupa MAC address dari bot. Lalu kita print MAC addressnya. Oke, kita buat contohnya. Pertama kita buat filenya dulu, getMAC.dua. Nah, di sini kita membuat variabel MAC, getMAC, print, oke, kita langsung coba ya. Konsol kita clear dulu, kita copy, kita execute. Nah, di sini muncul MAC address dari bot. Oke, kita cek apakah sama yang ada di konsol ini yang kita dapatkan melalui function dengan di aplikasinya. Kita copy aja ininya. Oke. Nah, di sini kita bandingkan ya. 6A AS ini. Nah, ini sama ya. Jadi MAC yang terdapat pada aplikasi sama dengan MAC yang kita dapatkan melalui function. Karena emang fungsinya getMAC ini mendapatkan MAC address yang digunakan oleh bot. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan dan fungsi function getMAC. Oke, selanjutnya yaitu getRead. Nah, function ini digunakan untuk mendapatkan read yang digunakan oleh bot. Jadi function ini akan meng-return string yang berupa read dari botnya. Nah, di sini contoh penggunaannya, kita membuat variabel read yang menampung return string dari function getRead. Lalu kita print read-nya. Oke, langsung saja kita contohkan. Kita buat file baru dulu seperti biasa, getRead 2. Nah, di sini kita buat variabel read dimana kita akan mendapatkan read dari botnya. Lalu kita print readnya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba, kita clear dulu ya ini. Nah, di sini muncul read yang kita dapatkan melalui functionnya. Oke, kita cocokkan apakah sama dengan yang ada di aplikasinya. Kita klik to copy, lalu kita bisa lihat persamaannya. Nah, di sini sama ya. Jadi read yang didapatkan oleh function ini sama dengan read yang digunakan oleh bot. Jadi function getRead ini berguna untuk mendapatkan read yang digunakan oleh bot. Kurang lebih seperti itu untuk function getRead. Nah, selanjutnya yaitu runThread ya. Mungkin ini yang terakhir. Jadi function ini digunakan untuk menjalankan proses di thread baru atau dia akan membuat proses baru. Nah, function ini memiliki parameter berupa function. Nah, function yang akan dimasukkan di runThread akan dijalankan di thread yang baru. Nah, contohnya seperti ini. Kita membuat function sayHello. Lalu kita memanggil function runThread, lalu kita memasukkan parameter function sayHello. Otomatis function sayHello akan berjalan di thread yang baru. Oke, langsung saja contohkan. Kita buat function sayHello, lalu kita print di sini hello. Kemudian kita panggil from thread
kita masukin function say ya. Nah, seperti ini. Kita clear ya konsol. Oke, langsung saja kita coba. Nah, di sini akan muncul halo. Jadi run thread ini berfungsi untuk menjalankan function di thread yang baru. Kurang lebih seperti itu untuk function run thread. Nah, untuk run thread ini mungkin bisa dibahas di materi terpisah, karena run thread ini mungkin agak sedikit agak sulit karena kita harus mempelajari apa itu thread, apa itu proses untuk bisa lebih mengerti tentang function ini, fungsi dari function ini. Kurang lebih seperti itu untuk function run thread.